La 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 la. Hehehe ya. Subhanallah, 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 Maha suci Tuhan yang menciptakan kami anak manusia. Jadikan makhluk yang paling sempurna kami anak manusia. Bersatu untuk saling memadu kasih, saling cinta sesama. Maha suci Tuhan yang menciptakan kami anak manusia. Jadikan makhluk yang paling sempurna kami anak manusia. Maha suci Tuhan yang mempertemukan kami anak manusia. Jadikan pasangan sungguh serasi kami anak manusia. Bersatu untuk saling mengadu kasih, saling cinta sesama. Maha suci Tuhan yang menciptakan kami anak manusia. Jadikan makhluk yang paling sempurna kami anak manusia. Subhanallah, 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 subhanallah. Maha suci Tuhan yang mempertemukan kami anak manusia. Jadikan pasangan sungguh serasi kami anak manusia. Bersatu untuk saling memadu kasih, saling cinta sesama. Jangan teriak-teriak di rumah orang, pelan aja. Ben, hei Karen, lu kenapa sih? Ini lagi gue telepon. Nih lihat nih, Karen, udah ketahan nih. Cepetan dong. Lu jangan ngeyel ya. Ren, buruan dong. Hei, siapa kalian? Jangan berteriak-teriak di rumah orang. Allah, lu, ini bukan di hutan. Sorry Om, maaf Om.
Ren, cepetan. Gue bilang juga apa? Jangan teriak-teriak. Marah-marah tuh. Udah tunggu ntar juga keluar. Ren. Karen, siapa di depan itu? Rama sama Raka, mereka kakaknya Putri. Tolong diajari sopan santun sedikit ya. Di depan rumah orang teriak-teriak. Memangnya ini di hutan apa? Hah? Karen, tunggu. Diajak ngomong orang tua malah pergi. Kamu pacaran dengan dua orang itu ya? Itu bukan urusan Papa. Apa? Kok kamu sekarang makin kurang aja? Maaf, Pak. Karen bukan perempuan murahan seperti perempuan-perempuan yang ngejar Papa. Apa? Karen! Karen! Apa maksud kamu? Hah? Habis Papa yang mulai duluan. Papa bilang Karen pacaran dengan dua orang. Emang Karen apa, pelacur? Kamu! Tampar, Pak. Ayo tampar. Itu juga kan yang Papa lakukan sama Mama dulu. Papa yang main cewek, tapi Papa yang marah sama Mama. Makanya Mama makan hati dan meninggal. Puas! Karen! Kamu salah paham, sayang. Kamu tidak mengerti. Silakan, Karen. Ini pokoknya lucu. Karen, Lihat aja gimana besoknya. kalian ini kan cewek. Apaan sih? Bantuin dong. Iya, bawel banget sih. Sini. Besar ya. Udah. Lo yang main gitar, gue yang ngipas. Nah, gitu dong. Gitu dong, baru namanya cowok teladan. Ayo gitarnya mulai. Iya. Ada koki baru nih. Apaan sih? Digaji berapa lu, Mak? Udah matang belum ikannya? Ya belum lah, Raka gimana sih? Lihat nih masih dingin. Ih, main megang aja. Ntar kebakar lu. Tahu, Jadi nak kebakar. Raka jangan. Gimana sih? Jangan pergi lo. Mau kemana lo? Raka, tunggu lo. Raka, Woi, Raka, tunggu, woi. Raka, tunggu. Aduh, rese bener dah. Nalos gua mau putus lagi. Raka, tunggu. Aduh, Raka nih, gara-garanya Raka awas ya. Jahat kamu. Ih. Raka, ih. Raka tunggu. Semua wanita selalu mengejarku, tapi mereka tidak pernah mendapatkanku. Raka, tolongin aku. Karen, Raka, kamu kenapa? Aduh, kakinya. Raka, tolongin aku. Ya udah deh, yuk, pergi dong ya. Kita ke rumah sakit ya. Ayo. Cuma pura-pura aja. Raka, tolongin aku. Raka, tolongin aku. Raka. Kamu kenapa sih lama amat? Kalau tadi aku pura-pura. Emang gue pikir. Dasar kamu gak mau nolongin orang yang lemah. Kamu tuh bukannya lemah, tapi jahil. Ih, dasar gak gentleman. Ih. Kalau yang mau gentleman, tuh si Rama. Dia suka puisi sama musik tuh. Sini. Kamu harus cari. Ih, gak mau, lepasin lah. Itu boneka kesayanganku, kamu harus cari. Ya, tapi aku gak mau.
lepasin. Kamu nyebelin. Ya habis kamu nyebelin sih. Nyebelin apa? Kamu kan yang ngejar-ngejar aku. Nggak mau, takut ular. Sama ular aja takut. Kalau gitu kamu harus bayar aku. Cium aku sekarang. Hah? Apa? Cium kamu? Ya udah, sini. Karen, jangan usil. Kamu kok tahu sih? Aku kan bukan usil. Enak aja bilang aku usil. Yang usil tuh gini nih. Karen. Hei. Buku apaan nih? Tunggu dulu. Hujan di bulan Juni. Aku suka puisi ini. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikan abu. Betul kan? Aku ingin mencintaimu secara sederhana. Dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Kamu tuh aneh ya? Aneh? Aneh kenapa? Kamu kelihatan gak pernah serius. Kayak anak kecil. Tapi padahal tahu banyak hal. Mulai dari puisi sampai sejarah. Kamu muji aku. Mukir? Mukir apaan? Rahasia. Aneh ya. Kenapa sih di dunia ini harus ada rahasia? Terus kenapa harus ada pagi dan malam? Supaya ada harapan. Supaya kita percaya pada kesetiaan. Ya seperti matahari. Dia selalu setia, terbit di pagi hari. Rama, kamu enak ya diajak ngomong, terus pinter lagi. Enggak, banyak orang yang gak suka sama aku. Mereka aja yang bodoh. Buktinya aku suka sama kamu. Halo, selamat pagi. Kediaman Dokter Arman. Dari siapa? Oh, iya, sebentar ya. Bi. Iya, Non? Panggilin Papa dong. Nih ada telepon nih. Itu Tuan, Non. Pak, ada telepon. Ya, halo. Setelah Mas pulang tadi malam, Dia marah-marah. dan saat saya bangunkan tadi pagi, dia pingsan di kamar mandi. Pingsan lagi? Iya. Kalau bisa, Mas Arman mampir dulu ke sini ya. Ya. Nanti saya mampir ke situ, ya. Bi? Maaf ya. Terima kasih, Dok. Tunggu sebentar ya, Dok. Gadis gak mau mati. Nanti kalau misalnya gadis mati, teman mama siapa? Tidak, sayang. Kata Dokter Arman, gadis akan sembuh. Dokter Arman itu dokter yang bagus kok. Ya, kamu jangan sedih ya. Gak ada orang yang bisa nyembuhin gadis.
baru mau nanya kamu. Ya, gitu aja kok bingung. Tinggal lempar koin aja. Kamu. Udah, aku mau kuliah dulu. Pulangnya bareng ya. Aku tunggu di depan. Oke, dah. Dah. Sorry. Wah, mana sih? Kata mau jemput. Eren, Hai. pulang yuk. Tapi aku masih ada kuliah. Udah, pulang aja. Ngapain sih kuliah? Tapi, Tenang aja, nggak disekol kok. Yuk. ayo. Diri ku tergoda, pandangan pertama jatuh cinta. Tadi aku SMS kakak buat 3 dia. Pertama Dia malah pergi sama Raka. senyum Kakak juga suka Karen kan? mata Kamu nggak lihat? Karen begitu bahagia di bonceng Raka. dalam hati. Kayaknya memang mereka berdua cocok. Oh, hanyalah Oh ya, mata kuliahku sudah beres. Semua lulus. Iya, berarti sebentar lagi skripsi dong. Selamat ya. Iya mungkin. Aku akan riset ke daerah kayaknya. Kakak menghindari Karen ya? Skak. Mati loh. Aduh, Udah. Main caturnya udah ya? Udah. kayak bisa. Udah kak. Ringan. Sekarang kita berenang. Yuk. Ayo. Ayo. Ini nih. Tinggal aja. Payah. Beginikah sakitnya, beginikah pedihnya, kalau lagi patah hati. Aduhai sakit sekali, ku tak ingin 2 kali patah hati karena cinta. Beginikah sakitnya, beginikah pedihnya, kalau lagi patah hati. Aduhai sakit sekali. Ada rasa takut jatuh cinta, tapi kadang ada rindu di hati. Ingin dicinta dan mencintai, tapi kadang ada ragu di hati. Beginikah sakitnya, beginikah pedihnya, kalau lagi patah hati. Aduhai sakit sekali, ku tak ingin 2 kali patah hati karena cinta. Ada rasa takut jatuh cinta, tapi kadang ada rindu di hati. Ingin dicinta dan mencintai,
biarlah ku jalani semua derita ini. Mungkin suratan takdirku yang harus aku lalui dalam kehidupan ini. Ya Allah, ilahi Rabbi. Lihat Kak, Karen pakai baju renang itu tampak seksi dan cantik ya. Dia pakai baju kayak gitu tuh biar diperhatiin orang aja. Enggak, dia bilang dia pakai baju itu untuk tarik perhatian kamu. Hai, Dokter? Karen, sama siapa? Aduh, dokter sama siapa? Sama siapa? Sama siapa? Karen, Raka. Cepet bantuin. Jangan pakai baju seksi biar digoda sama cowok itu. Apa? Kamu pikir aku perempuan murahan? Buktinya dia goda kamu kan? Iya, tapi kan dia Raka, jangan Raka. Raka, udah cukup Raka. Udah. Kamu tuh sembarangan ya. Itu dokter Didi, teman papa aku. Jadi kamu kenal dia? Saya anak buah dokter Arman, bapaknya Karen. Saya cuma menggoda dia, tidak lebih. Kenapa kamu nggak bilang? Kamu jangan sakit jiwa berat. Udah kuliah, Kak? Enggak. Mau main ke rumah Gilang? Kirain ke rumah Karen. Oh iya, 2 hari dia nggak masuk kuliah. Masa bodoh dia mau masuk apa enggak? Bukan urusan gue. Dia pemarah, keras kepala, dasar gila. Yaudah, gue cabut ya. Ngapain kamu datang ke sini? Saya nggak mau diobatin sama kamu. Kenapa? Kamu datang ke sini hanya supaya bisa dekat kan dengan mama saya. Kamu itu dokter munafik, tahu nggak? Gadis, pergi dari sini. Aku memang suka mama kamu. Dia wanita yang baik dan cantik. Nggak boleh. Kenapa tidak? Setiap orang berhak dicintai dan mencintai. Gadis, kamu tahu, dokter Arman itu dokter yang baik. Kamu tahu, kamu juga sudah menyakiti hati mama. Nomor 15, rumah Bu Mira. Saya tunggu ya. Terima kasih. Nelfon siapa, Mas? Dokter Sony. Siapa dia? Dia dokter sejawat saya. Masih muda dan bagus lagi. Dia akan menggantikan saya. Jadi, Mas sudah nggak mau merawat gadis lagi? Dia tidak mau saya rawat. Mas jangan begitu. Nanti lama-lama dia juga bisa kok menerima Mas. Dia butuh orang lain untuk menolongnya. Tapi yang jelas bukan saya. Karena dia menganggap saya cucunguk goreng. Dasar cucunguk goreng. Berani-beraninya kamu main cewek di depan mataku. Memang kamu ganteng. Iya, memang kamu ganteng. Tapi nggak lebih dari seekor bandit yang mau ditembak. Skakmat. Ya ampun, kenapa gue bisa mati? Udah, lo gak usah penasaran kayak gitu. Coba sekali lagi ya. Gue penasaran sama lo. Udah, gue capek. Ayo, main lagi. Mendingan lo berhenti. Gilang, kamu tahu Jalan Mutiara nggak?
Nggak tahu, Mas. Ada apa, Mas? Saya tahu. Itu, Dokter Arman meminta saya untuk memeriksa pasiennya. Dokter Arman? Iya. Oh, kalau gitu saya antar ya. Sekalian pulang. Boleh? Ya? Gadis, ini Dokter Sony yang akan merawat kamu. Dokternya yang ini atau yang itu ya? Yang ini. Saya teman adiknya Dokter Sony. Kebetulan saya lagi main ke rumah mereka dan Dokter Sony nggak tahu daerah sini. Jadi saya mengantarnya. Oh. Saya periksa dulu ya. Siapa yang main gitar? Aku yang main gitar. Dari SMP itu aku udah kursus main gitar. Oh ya? Iya. Wah, aku selalu terpesona melihat wanita bisa memainkan gitar. Karena aku nggak bisa main gitar. Makasih ya, Dok. Jantungmu bagus, normal. Saya tinggal dulu ya. Oke, Dok. Emangnya kenapa? Kamu mau dengar aku main gitar? Boleh? Oh ya, kamu mau pisang? Mau? Ambil. Bolehkah ku bertanya, kau siapa yang punya? Aku masih sendiri, belum punya kekasih. Apa ku diterima menjadi kekasihmu? Banyak gadis ku kenal, tapi tak secantik dirimu. Apa benar katamu, aku jadi tersanjung. Banyak gadis ku kenal, tapi tak secantik dirimu. Apa benar katamu, aku jadi tersanjung. Apa ku diterima menjadi kekasihmu? Ha 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 ha. Banyak gadis tapi tak secantik dirimu. Apa benar katamu, aku jadi tersanjung. Banyak gadis ku kenal, tapi tak secantik dirimu. Apa benar katamu, aku jadi tersanjung. Apa ku diterima menjadi kekasihmu? Banyak gadis ku kenal, tapi tak secantik dirimu. Apa benar katamu, aku jadi tersanjung. Banyak gadis ku kenal, tapi tak secantik dirimu. Apa benar katamu, aku jadi tersanjung. Bolehkah ku bertanya, kau siapa yang punya? Aku masih sendiri, belum punya kekasih. Mari kita bersama, kita satukan cita, satu dalam irama, agar kita bahagia. Mari kita bersama, kita
satukan cinta. Sejak kenal anak muda, teman Dokter Sony itu, Gadis sudah tidak rewel lagi. Dan dia pun minum obatnya teratur. Sepertinya mereka sama-sama saling menyukai, Mas. Bagus kalau begitu. Mulai besok berarti kita bisa makan siang atau apa saja. Ya, selama ini kita kan hanya pandang-pandangan saja. Mas, aku kangen. Ya, saya juga kangen. Bisa sombong. Ditelepon nggak mau jawab. Sekarang hilang beneran. Tahu kemana? Nyebelin banget sih dia. Di, ini Bu Mira. Mana Karen? Ada, Tuan. Hari ini dia tidak kuliah. Nggak tahu, Tuan. Sudah beberapa hari nggak pergi. Ada apa, Tuan? Jangan bilang-bilang Karen ya, Bi. Iya, Tuan. Ayo. Kenapa sih, Mas? Karen sama dengan Gadis. Dia tidak suka aku berhubungan dengan perempuan lain. Loh, kok gitu? Ya sudahlah, nanti kita bicarakan lagi. Ayo. Liatin apa, Bi? Cepet. Alah, si Non. Itu, Non. Perasaan tadi dengar suara mobil dan orang ngomong deh, Bi. Enggak ada, Non. Mungkin mobilnya tetangga maksud saya, Non. Oh, ya udah kalau gitu tolong tutup pintunya, Bi. Sekarang mau berangkat dulu. Hati-hati ya, Non. Selamat. Hampir saja. Karen itu anak yang ceria. Dulu sangat manja pada saya. Tapi keadaan menjadi buruk setelah mamanya meninggal. Dia pikir mamanya meninggal karena kenakalan saya. Mungkin itu cuma manifestasi kesedihan Mas aja. Nyatanya sejak saat itu dia marah kalau dia tahu saya berhubungan dengan perempuan lain. Mas harus tahu, hubungan yang buruk tidak boleh berkembang jadi semakin buruk. Mungkin Karen sedang ada masalah, dan dia juga ingin berbicara dengan Mas. Ya? Iya. Pelayan? Halo, Putri. Hai, Karen. Kemana aja kamu? Kok nggak kelihatan di kampus? Iya, aku lagi bete nih. Raka ada? Raka? Dia sedang keluar. Oh ya, tunggu sebentar. Ada yang mau ngomong sama kamu. Karen, kan? Oh ya? Halo? Karen? Kamu lagi di mana? Kakak kapan pulang dari daerah? Kemarin. Kamu nggak apa-apa? Batin saya menderita, Kak. Karena saya disangka orang lumba-lumba. Apa maksud kamu? Iya, karena saya disangka lumba-lumba yang hidupnya di laut. Sementara Raka gunung batu. Coba deh, mana pernah ikan lumba-lumba hidup di gunung batu? Ya nggak? Seharusnya untuk kamu belajar untuk mengerti Raka. Aku suka banget punya pacar kayak kakak. Kakak tuh pengertian, dewasa, terus manjain Karen lagi. Raka tuh masih muda. Toh pada waktunya nanti dia akan bijaksana. Enggak, aku pikir enggak. Dia itu emang karakternya seperti itu, Kak. Raka, lo ribut sama Karen? Apa urusannya dengan lo?
Dia ngadu sama lo? Dia nggak ngadu, tapi cuma cerita kalau lo kasar sama dia. Dia itu susah ditebak, pemarah, manja, gampang ngambek, tau nggak lo? Keluar, keluar, keluar lo! Dia begitu lembut, tidak rewel. Dia selalu menyenangkan hatiku dengan petikan gitar yang begitu merdu. Serasa kayak pangeran yang dihibur oleh dayang-dayang. menjemputmu. Tak bisa ku hidup tanpa kamu. Pesona apa yang engkau semaikan sehingga diriku gelisah. Begini begitu serba salah. Pesona apa yang engkau taburkan sehingga diriku gelisah. Oh gelisah, oh gelisah. Merasakan apa yang sedang ku rasakan. Apakah engkau merasakan apa yang sedang ku rasakan? Sedetik tak pernah berlalu, yang ku ingat hanya dirimu, sehingga diriku gelisah. Begini begitu serba salah. Pesona apa yang engkau taburkan sehingga diriku gelisah. Oh gelisah, oh gelisah. Merasakan apa yang sedang ku rasakan? Apakah engkau merasakan apa yang sedang ku rasakan? Sedetik tak pernah berlalu, yang ku ingat hanya dirimu, sehingga diriku gelisah. Begini begitu serba salah. Pesona apa yang engkau taburkan sehingga diriku gelisah. Oh gelisah, oh gelisah.
minuman, makanan, mineral, atau metal. Kamu ingat kayu yang membuat kamu jatuh waktu di villa? Aku mengambil dan memahatnya. Kamu pintar memahat juga. Aku lihat kamu kemarin sedih, jadi aku langsung buru-buru menyelesaikan itu. Kamu ngadep sana. Kamu jangan lihat aku nangis. Kak Rama, kamu kakak yang baik ya. Kamu pintar memanjakan aku, menghibur aku, terus memperhatikan aku. Makasih ya, Kak. Jadi, aku hanya seorang kakak, sedangkan Raka seorang pacar. Oh ya, Kak, aku ada janji sama temen nih, jadi aku harus pergi sekarang. Maaf ya, Kak. Makasih ya patungnya. Besok bikin lagi ya, Kak. Dah, Kakak. Saya tidak mengerti, kenapa tiba-tiba dia bisa berubah seperti itu? Seperti analisa Dr. Arman, memang kelihatannya itu psikomatis. Konflik psikologis yang berpengaruh ke fisik. Sejak kecil, Mbak dan gadis hidup berdua. Dia sangat dekat dan tergantung sama Mbak. Katanya ada banyak cowok yang coba mendekati dia, tapi dia tidak mau terima. Katanya takut kalau pacaran nanti akan mengabaikan Mbak. Ya nggak mungkin lah, saya itu ikut senang kalau memang gadis punya teman dekat. Tapi sebaliknya dia takut kalau Mbak punya teman dekat. Dia takut akan ditinggal dan dilupakan sama Mbak. Jadi itu yang menyebabkan dia benci pada Dr. Arman. Iya, iya. Kalau dipikir-pikir, ya juga sih. Aku harus belajar toleran dan pengertian. Soalnya emang aku keras juga kali ya. Emang iya sih. Kamu tuh tahu nggak? Kayak pendekar wanita. Ih, kamu nyebelin banget sih. Masa aku dibilang pendekar wanita? Itu Raka. Hai Raka. Kamu dari mana? Dari rumah teman. Kak, aku lagi bete nih. Kita nonton bioskop yuk. Enggak, aku lagi capek. Udah, jalan aja. Karen kan udah datang dari tadi. Put, jalan dulu ya. Ya. Dah, dadah. Film belum selesai kok kamu keluar? Ih, aku udah bilang aku gak suka nonton film horor. Kamu kan yang maksa-maksa ngajak nonton. Nah, Kamu kemana? mau pulang naik taksi. Jangan kurang ajar ya. Lu pergi sama gue. Balik pun juga sama gue. Ayo, naik. Iya, kapas aku mau pulang. Masuk dulu. Putri, lihat temen lo. Raka, kamu kasar banget sih. Put, lihat temen lo. Ih, Raka, lepas. Apa sih? Raka, lepasin. Kamu sudah gila ya? Kamu apain Karen? Lihat, tangannya sampai merah kayak gini. Dia yang sudah gila. Gue nyesel kenal sama dia, tau nggak? Raka. Apa? Dia yang masa gue ngajak nonton. Filmnya belum selesai dia ngajak keluar. Bikin pusing aja. Kamu harus belajar mengerti dia. Kenapa saya harus ngalah sama dia, Pak? Aku mau pulang. Karen jangan pulang dulu ya. Kita makan sama-sama dulu ya. Saya akan paksa dia untuk minta maaf sama kamu. Saya nggak akan minta maaf. Dia yang harusnya minta maaf. Lo nggak punya otak ya? Lo udah gila ya? Kalau mau pacar yang penurut, pacaran aja sama kucing. Di jalanan banyak. Sudah. Hei. Ya. Kalian berdua jangan emosi. Ingat. Iya, Pak. Saya laki-laki, Pak. Saya nggak mau lemah. Lo tuh salah. Apa salah gue? Lo udah buat dia sedih. Belum kawin aja, dia udah masukin ke gue. Jangan takut. Aku nggak mau kawin sama kamu. Bagus. Dah. Raka. Hei. Telah
aku jadi dia, aku gak akan pernah membuat kamu menangis. Hei, ngapain lu di sini? Bukan urusan lu. Ini kan rumah si gadis. Emang ngapain lu? Hai sayang. Hai. Aduh, semua diembat. Lagi ngapain lu? Ngelamun jorok? Dari mana lu? Habis dari rumah temen gue, main game. Lu gak jalan sama Karen? Apa lu udah putus? Dulu sih enak dia, suka ketawa dan periang. Sekarang udah cengeng, gampang ngambek lagi. Mungkin lu nya juga sih terlalu keras. Lu terlalu ngekang dia kan? Setelah gue pikir-pikir, mungkin bukan gue yang butuhin dia. Kalau lu mau, lu ambil aja. Lu mesti mikir pakai otak ya. Emangnya dia barang? Bisa dioper begitu aja? Tapi lu suka dia kan? Tapi dia lebih memilih lu. Gue lebih pengen cewek lain. Gadis selalu dengerin gue. Dia cantik dan lembut. Gadis? Dari siapa? Lu punya cewek lagi? Udah gitu lu ninggalin Karen? Lu salah. Gue ketemu gadis setelah gue ribut sama Karen. Sialan lu ya, lu mukul gue. Iya. Udah. Hah? Hentikan. Ah! Kalian sudah gila apa? Kenapa ini? Ayo jawab. Apa ini soal Karen lagi? Apa kalian tidak malu memperebutkan perempuan? Rama kali, Pak. Saya sudah memutuskan Karen, tapi malah Rama yang sorry, Bud. Pa, ini salah aku, Pa. Udah papa mama tidur aja. Ya udah, ayo Pak. Jadi sekarang tidak ada lagi yang bisa menghalangi kakak mendekati Karen. Jadi tidak ada istilah seorang kakak merebut pacar adik. Aku gagal. Karen hanya mencintai Raka. Kalau dia jadi pacarku, dia tidak akan membuatku menangis. Kan Karen? Dan ada apa Bi? Ada Den Rama di bawah. Oh ya udah, suruh cepetan masuk ya, Bi. Iya. Ayo. Hei, Kok wajahnya biru, kenapa? nggak apa-apa. Kakak berkelahi ya? Sama siapa? Sama Raka. Kenapa? Habis dia nggak mau minta maaf sama kamu. Aku nggak mau kalau dia dipaksa untuk minta maaf, karena aku juga salah. Jadi Kak Rama nggak usah ikut campur. Kak, apa kakak kasihan melihat aku? Atau datang ke sini untuk mewakili Raka? Mewakili Raka? Apa aku nggak bisa berinisiatif sendiri? Apa aku nggak bisa mencintai kamu juga? Lepaskan. Kalian semua memaksa aku untuk memilih. Aku benci dengan kalian semua. Pergi. Pergi.
Dokter Arman? Dokter Arman, kenalin. Ini Raka, temannya Dokter Sony. Raka, kenalin. Itu Dokter Arman yang dulu merawat saya sebelum Dokter Sony. Saya sudah kenal dia sejak dulu. Gadis, Raka, ini minumnya. Iya. Dokter Arman. Saya nggak tahu kalau dokter kenal gadis sama tante. Sudah berapa lama kamu pacaran dengan gadis? 37 hari. Baru 37 hari? Sebentar. Ayo. Kamu tahu siapa Raka itu? Dia temannya Dokter Sony kan? Tadinya saya pikir dia pacar anakku. Berarti dia menduakan. Saya harus bicara pada dia. Jangan Mas, jangan merusak kebahagiaan mereka. Mas bilang gadis kan butuh cinta. Kamu egois. Kamu hanya memikirkan kepentingan anakmu. Kamu tidak pikirkan perasaan Carol. Semua orang tua itu egois, Mas. Kalau Mas lakukan itu, Mas juga egois. Bagaimana kuliahmu, Nak? Baik, Pak. Karen, Papa lihat kamu agak kurusan. Barangkali kamu sedang butuh uang ya? Atau sedikit tambahan? Enggak, masih ada kok. Kakak beradik yang suka datang kemari itu, kok nggak pernah kelihatan? Halo? Iya, Putri, aku kuliah. Iya, tunggu aku ya. Bye-bye. Berangkat dulu, Pak. Kak Rama harus pergi ke sana. Dia ditawari beasiswa kuliah di Australia 2 tahun. Iya, tapi kan dia sendirian dan dia bisa kedinginan. Lagian itu kan butuh biaya banyak. Put, tolong dong kasih tahu Kak Rama dia nggak usah pergi ke sana deh. Kenapa nggak kamu sendiri aja yang ngomong sama dia? Hah? Iya, tapi aduh. Maaf, aku nggak bermaksud nguping. Tadi kebetulan aku lewat situ. Kak Rama, kapan berangkatnya? Mungkin bulan depan, tanggal 15. Oh, kalau gitu kita berpisah dong. Tadi aku senang sekali mendengar perhatianmu kepadaku. Kalau kamu minta aku tetap di sini, aku akan tetap di sini. Maksud Kak Rama apa? Persetan dengan Australia. Aku paling benci yang namanya sop buntut kanguru. Emangnya aku begitu istimewa ya buat Kak Rama? Aku pikir kamu gak pernah mikirin aku. Aku selalu memikirkan kamu. Ya, tapi aku selalu nganggap kamu kakakku. Iya, kakak. Seorang kakak itu gak bisa mencintai. Oh, ya Tuhan, apa kata Raka kalau nanti aku nikah dengan kakak? Dia pasti ngetawain aku, iya kan Kak?
Raka terus yang selalu kamu pikirin. Kak, aku butuh waktu untuk pikirin semua. Ini semua terlalu cepat. Permisi. Ren, kalau aku Raka, pasti kamu gak perlu waktu untuk menjawabnya. Dan pasti kamu langsung bilang iya. Iya kan? Jangan kurang ajar lu ya. Punya mata nggak lu? Mata? Saya punya mata. Kenapa? Yang benar dong lu. Hei, siapa yang nggak benar? Di kolam renang kamu menghajar saya karena saya menggoda Karen. Tapi lihat sekarang, kamu membawa gadis lain di depan mata saya. Apa urusan lu? Hei, jelas itu urusan saya. Hah? Saya harus mengajari kamu sopan santun. Kurang ajar lu ya. Bangun. Ada apa ini? Saya cuma mau ngasih pelajaran sama anak ini, biar dia tahu sopan santun. Sudah. Pergi sana. Raka, udah, Raka, udah. Gadis takut. Udah, ayo kita pulang. Kita pulang. Ya Tuhan, kenapa selama ini aku bodoh? Halo? Karen? Iya, ini Karen. Rama, jangan pergi. Apa maksud kamu? Aku udah mikir semalaman. Dan sekarang aku mau bilang, Rama, tolong tinggallah di sini untukku. Aku nggak mau kamu pergi ke Australia. Kenapa enggak? Karena di sana banyak kanguru. Iya, dan aku nggak mau kalau kamu ditendang sama kanguru-kanguru itu. Aku nggak percaya nih. Aku nggak percaya kalau kamu ngomong telepon. Aku mau denger langsung. Boleh aku ke rumah? Iya, aku tunggu ya. Iya. Karen, Papa mau bicara sebentar. Duduk. Papamu ini laki-laki normal. Papa butuh teman, butuh pendamping hidup. Papa butuh orang yang memperhatikan. Kenapa? Mau nikah? Ya udah lakuin aja, Pak. Ngapain ngomong sama Karen? Papa mau menikah dengan Tante Mira. Tapi sebelumnya ada hal yang harus diluruskan. Mamamu mengalami pendarahan hebat sewaktu dia melahirkan kamu. Dia trauma dan tidak bisa melayani Papa. Sebagai seorang istri, perasaan itu membuatnya menjadi stres sendiri. Bukan karena kenakalan Papa. Papa ingin berdamai, berbaik-baik dengan kamu. Papa sedih. Kita semakin lama semakin jauh. Setiap orang berhak memilih yang dianggapnya cocok, yang ia butuhkan, yang bisa membuat dia menjadi bahagia. Itulah dasarnya Papa memilih Tante Mira. Ya,
Mungkin alasan itu sama dengan alasan Raka memilih gadis. Apa? Jadi selama ini Raka dengan gadis? Jadi kamu nggak tahu? Oh, jadi papa sama mamanya dan Raka dengan anaknya. Kalian berkomplot menyakiti hati Karen, Pak. Tidak, Karen. Tidak ada hubungannya. Baik, Karen akan cari kedua perempuan itu. Perempuan macam apa sih dia? Karen! Karen! Karen, kamu mau kemana? Mau cari Mira sama gadis. Gadis? Pacar Raka? Jadi kamu juga kenal dia? Kamu tahu dia tapi gak ngasih tahu aku. Dasar jahat kamu. Hei, Karen! Karen, tunggu! Karen, kamu mau kemana? Karen, tunggu dulu! Karen! Siapa ya? Kok kamu bisa sampai sini? Oh, jadi ini gadis itu. Apa Kalau mau ngomong-ngomong, kita keluar. dengar Raka, kamu nggak begitu penting bagiku. Aku kesini sekarang cuma pengen tahu aja. Semut apa sih gadismu itu? Kamu anaknya Dokter Arman ya? Saya mamanya gadis. Ya. Kenapa nggak bilang aja sekalian pacar gelap papa? Bilang sama semua pacar gelap papaku. Aku bukan pacar gelapnya. Bukan. Kalau ngomong jangan sekasar itu. Oh ya? Bodoh amat, Misi. Gadis yang cantik, nanti kamu kalau ditinggalin sama rakamu yang ganteng ini nih, kamu jangan bunuh diri ya. Ya sayang ya. Karen, sudah. Jangan buat situasi ini tambah rumit. Katanya kamu mau bicara sama aku. Ayo, sekarang katakan. Mah, bawa dia keluar. Dia udah sakit jiwa. Apa? Aku gila. Aku gila. Pacarmu ini yang gila. Dia itu sakit syaraf. Syaraf. Kamu ngerti syaraf? Raka, sudah. Karen, Kenapa? Gadis bangun gadis. Gadis lihat kan? Baru dia bilang begitu aja udah pingsan. Bentar lagi mati tuh. Tolong hargai perasaan dia. Dia sedang sakit. Menghargai perasaan. Kalian merebut papa dan pacarku menghargai perasaanku. Karen, kamu tidak tahu sopan santun. Apa? Nggak punya sopan santun? Iya, justru karena papa mendidik aku terlalu sopan santun, makanya aku nggak bisa mempertahankan pacarku sendiri. Mestinya papa mendidik aku jadi perempuan murahan, Pa. Biar aku pintar menggait laki-laki seperti mereka ini. Karen, tunggu Karen. 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 Karen, tunggu. Karen. Karen. Karen, aku ingin bicara. Kita bisa hidup bahagia tanpa mereka, Karen. Kalau perlu, kita keluar negeri. Karen. Karen. Aku berusaha membahagiakanmu sepanjang hidupku, Karen. Karen, tunggu. Karen. Karen, awas. Gara-gara saya kamu jadi kayak begini. Maafkan saya, Rama. Seharusnya dari awal saya mengerti kalau kamu mencintainya. Sekarang kamu menderita.
Mengapa dia yang engkau siksa? Mengapa oh Tuhan? Mengapa dia yang engkau siksa? Mengapa oh Tuhan? Dosa apakah sehingga dia menderita begini? Mengapa dia yang engkau siksa? Mengapa oh Tuhan? Jadikan aku penggantinya, jangan dia yang kau siksa. Ku tak tahan oh melihatnya tersiksa sendiri. Oh Tuhanku yang maha pengasih, ampunilah dia. Sembuhkan dia oh Tuhanku, sembuhkanlah dia. Dosa apakah sehingga dia menderita begini? Mengapa dia yang engkau siksa? Mengapa oh Tuhan? Jadikan aku penggantinya. Ku tak tahan oh melihatnya tersiksa sendiri. Oh Tuhanku yang maha pengasih, ampunilah dia. Sembuhkan dia oh Tuhanku, sembuhkanlah dia. Dosa apakah sehingga dia menderita begini? Mengapa dia yang engkau siksa? Mengapa oh Tuhan? Di mana, Pak? Kamu ada di rumah sakit. Kamu berkali-kali jatuh pingsan. Setiap bangun kamu menjerit-jerit histeris. Jadi terpaksa disuntik obat tidur. Rama mana, Pak? Ada. Tapi Karen istirahat saja dulu ya. Tolong anterin Karen ke Rama. Karen pengen kesana, pengen ngomong sama dia, Pak. Tolong panggilin dia, Pak. Tolong panggilin. Aku mencintainya, Pak. Aku gak akan bertindak bodoh lagi, Pak. Iya, nak, iya. Baik, Papa akan jujur. Tapi kamu harus kuat, ya, nak. Setelah menolong kamu, dia tersambar terus. Dia koma. Dan mungkin juga akan lumpuh. Dan cacat ingatan seumur hidup. Gak mungkin, Pak. Bapak bisa nyembuhin dia, kan, Pak? Semua dokter di rumah sakit ini sudah terlibat. Tapi semua pesimis dan angkat tangan. Karen, kamu mau kemana?
Karen, kamu mau kemana? Karen. Suster. Anterin Karen ke Rama, Pak. Karen pengen ngomong sama dia, Pak. Dia dalam keadaan koma, Nak. Karen nggak peduli, Pak. Ini penting. Karen, kondisi kamu masih lemah. Nanti kamu pingsan di sana. Pak, Papa bisa suntik Karen kan, Pak, dengan adrenalin biar supaya Karen kuat, Pak. Pak, suntik Karen, Pak. Pak, tolong anterin Karen ke Rama, Pak. Iya. Sebelum semuanya terlambat dan hidup aku jadi sia-sia, Pak. Karen. Dokter bilang kalau dia bisa melewati masa kritis, dia akan tetap hidup walaupun keadaannya idiot. Karen, ayo sana. Aku tahu perasaanmu masih ada, Rama. Biar mereka dengar dan lihat. Biar mereka jadi saksi. Meskipun kamu sakit seperti ini, Rama, aku tetap mencintaimu. Aku ingin hidup bersamamu. Aku gak ingin kehilangan kamu. Meskipun kamu gak sadar, bahkan aku tetap jadi milikmu. Meskipun kamu mati, Rama. Karen, sudah ya. Ayo. Lihat dia menangis. Alhamdulillah. Rama. Syukurlah, Rama. Kau sudah siuman.